Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dapat berkumpul di virtual dengan media Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat berserta salam saya panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mahasiswa sekalian, berbahagia sekali kalian sudah ada di titik saat ini, yaitu titik memasuki semester 8, di mana di semester 8 ini mahasiswa bisa lulus kuliah, bisa menyelesaikan kuliah, bisa menuntaskan kuliah. Di semester 8 ini kalian boleh meninggalkan UPB, lulus dari UPB, membawa ijazah, membawa ilmu, dan semoga dalam keberkahan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahasiswa sekalian, semester 8 jangan sia-siakan. Jangan hanya mengikuti leci, jangan hanya mengikuti malas, jangan mengikuti nggak mau mager, nggak mau gerak. Tetapi semester 8 adalah wayahna, waktunya kalian untuk membereskan laporan supaya kalian bisa lulus tepat waktu. Jika ada nilai yang jelek, kalian bisa ikut semester antara. Semester antara maksimal 9 SKS ada di akhir semester 8 perkuliahan. Biasanya bulan Juli ataupun bulan Agustus. Gitu ya. Oke, mahasiswa menyimak ya. Jadi boleh lulus di semester 8. Jadi berbahagia sekali sudah ada di titik ini. Apabila ada 1, 2, 3 mata kuliah nggak bagus, nanti bisa mengikuti semester antara. Atau kalau mata kuliahnya banyak, Anda harus ikut kuliah di adik kelas. Seperti itu kalau memang nggak tercover oleh semester antara. Karena semester antara hanya 9 SKS. Kalau lebih dari 9 SKS, Anda boleh mengisi KRS di adik kelas. Nanti kalau mata kuliahnya nggak ada yang sama, susah ditemukan, konsultasi dengan Prodi. Seperti itu nanti Prodi akan cari mata kuliah yang sama dengan mata kuliah yang nilainya jelek, seperti itu. Mahasiswa sekalian, tentunya sudah hampir 100% kalian semua sidang KP. Seperti itu ya. Oke ya, jadi mahasiswa sekalian, jadi semester 8 itu wayahna lulus. Kalian harus siap-siap dari sekarang. Gitu. Jadi kalau menulis skripsi nggak usah harus nunggu pembimbing skripsi. Karena mahasiswa datang menghadap ke pembimbing skripsi itu diminta bab 1, 2, 3. Kalau kalian menunggu-nunggu untuk mendapatkan dosen pembimbing, kemudian kalian menghadap dosen pembimbing, sama aja balik lagi kalian suruh nulis bab 1 sampai bab 3. Oke, jadi eh, apa ya? Semester 8 sudah di depan mata. Jadi kalian ini ya, siap-siap gitu. Nilai yang kurang bagus ikut semester antara. Semester antara setelah UAS semester genap depan. Biasanya Juli dan Agustus. Nah, Anda itu boleh sidang di bulan Juli Agustus. Nah, sidang skripsi bulan Juli dan Agustus. Gitu. Bulan Juli Agustus sidang. Atau kalau ada yang mau sidang bulan Mei, insya Allah bisa. Jadi bulan Mei itu ada yudisium. Biasanya bulan Mei ada yudisium.
bulan Agustus ada yudisium. Yudisium itu artinya lulus. Gitu ya. Bulan Mei boleh, bulan Agustus boleh. Dari sekarang siap-siap. Untuk menulis skripsi tidak usah harus menunggu dosen pembimbing kalian, karena hadir menghadap ke dosen pembimbing harus membawa bab 1, bab 2, bab 3. Ada pertanyaan yang biasa mahasiswa tanyakan. Pak Wahyu, boleh nggak KKP dirubah jadi skripsi? Nggak boleh. KKP di-rename, judulnya KKP di-rename jadi judul skripsi, itu nggak boleh. Tetapi kalau KKP-nya, laporan kerja prakteknya sebagai bahan untuk mendukung skripsi, boleh. Ya, jadi bahasanya itu sebagai bahan untuk mendukung skripsi. Karena mindset daripada KKP dan skripsi berbeda. KKP adalah laporan kerja praktek di mana mahasiswa sudah magang atau kunjungan industri, sehingga dibuat laporannya. Nah, itu laporan kerja mahasiswa di industri atau perusahaan atau institusi. Kemudian kalau skripsi itu laporan dari hasil penelitian. Jadi karya tulis ilmiah dari hasil penelitian itu namanya skripsi. Penelitian itu bahasa Inggrisnya riset. Nah, riset dilakukan karena adanya masalah gitu loh. Riset dilakukan karena adanya masalah. Jadi ada masalah maka diriset, ada masalah maka diteliti. Ditelitinya menggunakan apa? Menggunakan teori penelitian. Pak, kalau waterfall, rapid application development itu teori penelitian ya Pak? Salah. Waterfall, rapid application development, prototyping, master away, kemudian waterfall, kemudian extreme programming, parallel development, itu bukan metode penelitian, itu adalah metode pengembangan. Nah, kalau metode penelitian ya kalian baca lagi materi metode penulisan atau metode penelitian. Metode penelitian itu untuk data-data diambil, sampel-sampel diambil itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Cara pengumpulan data atau identifikasi ya, itu boleh wawancara, boleh observasi, boleh kuis, boleh membaca literatur seperti itu untuk mengumpulkan data-data apa? Data masalah. Jadi kalian harus menuliskan masalahnya harus kuat. Jangan menuliskan masalah cuma menghabiskan kertas. Nggak efektif, nggak efisien. Tapi nggak ada penjelasannya. Nah itu jangan. Jadi harus tuntas menuliskan masalah itu apa yang membuat dampak. Bukan terus nggak pakai komputer, nggak pakai program ini, maka itu disebut masalah. Bukan. Itu namanya justifikasi. Jadi harus dilihat di lapangan apa sih yang menimbulkan masalah. Apakah karyawannya banyak di PHK, apakah perusahaannya merugi, apakah pengiriman ke customer terlambat, apakah kos perusahaan sangat besar gitu loh. Itu yang merupakan problem gitu loh. Jadi permasalahan-permasalahan itu diteliti, tahu semua diperjelas itu masalahnya apa, impact masalahnya apa, itu harus detail menuliskan. Nanti diteliti pakai teori penelitian, metode penelitian. Nah, solusinya karena Anda jurusan teknik informatika, solusinya menggunakan bidang komputer, ilmu komputer, networking, kemudian artificial intelligence, bisnis elektronik, dan sebagainya. Jadi menggunakan teori-teori network, teori software engineering, teori artificial intelligence, seperti itu adalah metode pengembangannya, metode usulannya, bukan metode penelitian. Jadi kayak rapid application, kayak waterfall itu metode pengembangan. Karena ada permasalahan, kemudian diteliti pakai teori penelitian, kemudian diusulkan misalnya pengembangan. Gitu. Terus skripsi KKP dijadiin skripsi boleh nggak? Ya nggak boleh. Karena beda konsep. Tetapi kalau KKP-nya sebagai bahan untuk mendukung skripsi itu boleh. Bahan ya. Bahan untuk mendukung skripsi. Jadi jangan sampai di rename judulnya tok,
Nah, nanti kalau kedetek rawan untuk ganti judul menulis dari awal. Kalau ada mahasiswa yang dibuatkan nggak ngerti sama sekali, mahasiswanya zong, mahasiswanya blank, akan diminta untuk ganti judul nulis dari awal. Kalian harusnya lulus semester 8 karena pada saat sidang terdeteksi plagiat, terdeteksi dibuatkan orang lain atau membayar lewat joki, nah itu ada indikasi joki dan sebagainya, itu akan revisi total, akan ganti judul, akan menulis dari awal. Resikonya apa? Membayar ulang skripsi. Resikonya itu bayar ulang lagi dari awal seperti itu. Ya, jadi rugi waktu, rugi biaya. Udah bayar ke jokinya, udah bayar kuliahnya ulang gitu. Bapak Ibu dosen cara ngeceknya gimana? Gampang. Universitas Pelita Bangsa sudah ada aplikasi, ya, aplikasi untuk ngecek plagiarisme. Ada yang namanya Turnitin. Itu. Yang kedua, ditaruh di Google juga udah kedeteksi. Ditaruh di OpenAI, ChatGPT juga udah terdeteksi seperti itu. Jadi sangat mudah, sambil nguji sambil masukin satu paragraf jedet plagiat. Nah, udah. Itu udah kedeteksi dari Google aja udah kedeteksi plagiat. Yang ketiga, kerugian mahasiswa yaitu tidak dapat ilmunya, kemungkinan tidak ada keberkahannya gitu. Yang namanya kerbahan ini susah payah dikerjakan sendiri, nanti akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaatnya. Oke, semester 8 siap-siap untuk yudisium di bulan Mei, siap-siap untuk yudisium di bulan Agustus, siap-siap untuk lulus. Nilai-nilai diperbaiki, bisa mengulang di adik kelas, bisa ikut SP seperti itu. Untuk menulis skripsi kalau bingung, kalian tinggal cari di Google Scholar. Senengnya di apa? Sistem informasi pengembangan, cari banyak contoh. Pengembangan sistem informasi menggunakan metode misalnya parallel development gitu. Seneng artificial intelligence, bisa memprediksi, bisa mengclustering, ya seperti itu. Atau membuat kecerdasan buatan yang robotik silakan gitu. Atau IoT, atau keamanan cyber, keamanan dunia maya, keamanan jaringan, keamanan komputer silakan. Jadi pengembangan sistem boleh, artificial intelligence boleh, networking boleh. Seperti itu. Caranya cari di Google Scholar gampangnya. Kalau kamu canggih lagi, kamu bisa nyari di IEEE, di Science Direct, di Springer, dan lain-lain. Terus Anda pastinya nanti menggunakan standar daftar pustaka itu, standar citasi itu dengan standar IEEE. Anda menggunakan software untuk membuat daftar pustaka, membuat referensi, membuat citasi di bab 2, yaitu Mendeley. Anda harus pelajari Mendeley, install Mendeley, upload paper-paper yang di-download tadi ke Mendeley, membuat citasinya, akhirnya daftar pustaka otomatis. Nanti di YouTube banyak. Terus untuk perkuliahan skripsi, seperti perkuliahan KKP ada di kelas, tetapi kalian harus membuat laporannya juga. Itu ya. Jadi untuk yudisium, apa syarat yudisium bisa dicek di pengumuman e-kampus yang sudah terbit, biasanya nggak jauh beda, cuma beda tanggal aja, seperti itu mengenai yudisium. Pengumuman sidang KP yang nggak jauh beda, bisa dicek dari sidang-sidang KKP sebelumnya, seperti itu. Oke, silakan lulus tepat waktu. Teman-teman yang malas-malas disemangati, kalian boleh lulus tepat waktu. Terima kasih dari Pak Wahyu. Kalau ada kesulitan komunikasi dengan dosen, bisa datang ke Prodi minta arahan. Dan ke dosen jangan mengandalkan WhatsApp, tetapi kalian hadir menghadap beliau. Ya, jangan kayak bos. Pak, udah di kampus belum? Kalau udah saya akan datang ke kampus. Jangan kayak gitu, nggak sopan ya. Jadi datang ke kampus, datang aja, nggak usah kayak gitu, karena udah kewajiban mahasiswa datang ke kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Sebentar.
Oke, saya izin lanjutkan ya. Nah, kalau Ko Ayu biasanya ngebahas terkait teknis dan cara cepat biar teman-teman bisa lulus. Nah, kalau saya ngebahasnya masalah administrasi nih. Yang teman-teman nggak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya administrasi. Nah, saya coba share screen dulu. Nah, oke, sudah tampil ya. Nah, kalau dilihat dari sini, itu aura-aura kelulusan harusnya udah nampil ya teman-teman ya. Harusnya sudah keluar nih. Semester 8. Sudah ada foto toga. Harapannya teman-teman akan mengenakan toga di akhir semester 8 ini ya. Baik. Baik, sudah muncul ya. Nah, semester 8 ini kenapa sangat-sangat penting? Karena di semester 8 ini adalah semester yang paling krusial ya. Kalau saya dulu pernah mengumpulkan teman-teman di semester 6 untuk mengingatkan bahwa pentingnya kerja praktek itu bisa menghambat lebih dari setengah mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Nah, apalagi di semester 8 ini ya teman-teman ya. Mata kuliah pamungkas akan teman-teman ambil di sini, yaitu mata kuliah skripsi. Nah, izinkan saya untuk memberikan data yang real yang saya ambil di siang hari ini. Karena hari ini ada sidang KP ya teman-teman ya. Nah, mahasiswa yang aktif di semester 7 adalah sebanyak 302 mahasiswa. Gitu ya. Nah, dari 302 mahasiswa yang sudah aktif, di sini ada sekitar 126 mahasiswa yang belum sidang kerja praktek. Nah, pertanyaannya kenapa? Di sini yang belum sidang KP coba raise hand. Saya pengen lihat yang join. Lagi, baru 2, 4, ada lagi 5, 6, dan seterusnya. Oke. Nah, saya katakan teman-teman di sini sangat-sangat berpotensi untuk lulus tidak tepat pada waktunya. Mungkin lulus di waktu yang tepat ya, mungkin ya. Kalau lulus waktu yang tepatnya 7 tahun ya mungkin di 7 tahun. Nah, cuma di sini saya ingin memberikan gambaran secara jelas dan alur yang harus teman-teman tempuh ya, bagi yang masih ingin lulus tepat waktu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan nih, mahasiswa yang belum sidang KP akan lulus tepat waktu. Masih sangat-sangat mungkin. Nah, kenapa? Dari 126 ini kenapa? Banyak banget yang belum sidang KP. Pertanyaan kan itu ya. Oke, saya coba ke berikutnya dulu. Nah, ini sudah tidak perlu saya share lagi ya, bahwa terkait kerja praktek sudah ada alurnya, silahkan diikuti. Ini juga sama. Kalau teman-teman nggak sidang KP karena alasannya ada nilai E, ini sungguh terlalu ya. Karena semuanya juga udah tahu kalau teman-teman ada 100 SKS ini udah pasti lebih ya semester 8 tuh ya. Kalau ada nilai E1 itu diperbolehkan. Karena udah pasti teman-teman SKS-nya itu 100 aman, itu udah pasti. Nggak mungkin enggak. Kecuali kalaupun teman-teman memang ada yang nilainya E, nanti kita akan ada perbaikan. Nah, ini bagi mahasiswa yang akan melaksanakan skripsi di semester 8. Jadi teman-teman besok pagi itu teman-teman sudah bisa untuk mengambil KRS. Karena pengambilan KRS adalah dari tanggal 12 sampai tanggal 25. Nah, teman-teman silahkan diurus pembayarannya dan segera mengambil mata kuliah skripsi. Nah, alurnya pun masih sama ya dengan semester sebelumnya. Kalau teman-teman pengajuan KP-nya itu terkait pedoman sudah ada di sini ya teman-teman ya. Silahkan diklik saja. Nanti saya berikan file soft copy-nya. Kemudian pengajuan dosen pembimbing. Nah, ini sedikit berbeda ya teman-teman ya. Karena dosen pembimbing untuk skripsi itu ada
dua, gitu ya. Ada dua dosen pembimbing skripsi. Yang pertama terkait teknis keilmuannya. Nah, yang kedua adalah teknis terkait penulisannya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Mohon maaf Mas, kalau saya dosen pembimbing 1 ACC, dosen pembimbing 2 ACC enggak, dosen 1 ACC, dosen 2 belum ACC gimana? Nanti bentrok dan lain sebagainya. Enggak akan terjadi kayak gitu. Karena udah ada job desk-nya masing-masing, kata ya. Nah, berikutnya terkait pengajuan surat pengantar skripsi. Di sini juga sudah ada. Nanti filenya akan saya berikan dalam bentuk PDF di grup Telegram. Nanti kalau sempat saya broadcast juga ya ke teman-teman ya. Tapi pastikan biar broadcast saya tepat sasaran, update nomor HP teman-teman di e-kampus. Wajib diupdate di sana. Karena saya setiap mau broadcast, saya selalu download data yang baru. Takutnya teman-teman udah update data, tapi saya pakai data yang lama kan. Kasihan teman-temannya juga gitu ya. Mungkin itu. Nah, kemudian kalau teman-teman ada terkait nilai, nah perbaikan nilainya itu bisa mengulang di angkatan bawah kalau mata kuliahnya masih ada. Kalau memang nggak ada, teman-teman silakan mengikuti mata kuliah di semester antara yang biasanya itu ada di bulan Agustus. Ini tahunnya diabaikan aja ya. Tahunnya diabaikan. Karena ini adalah agenda rutin dari universitas. Jika ada nilai E segera perbaiki karena ini faktor terbesar mahasiswa gagal lulus. Teman-teman percuma kalau memang sudah ACC tapi kalau masih ada nilai yang E, teman-teman nggak akan bisa sidang. Karena sejatinya skripsi adalah penutupan dari semua mata kuliah. Jadi setelah sidang itu nggak ada lagi ngulang mata kuliah atau perbaikan. Makanya banyak dari kampus luar yang merayakan sidangnya gitu ya. Istilahnya ya sudah lulus gitu. Padahal secara administrasi itu belum lulus secara administrasi ya. Tapi untuk lulus sidang skripsi mungkin aja teman-teman langsung lulus untuk mata kuliah skripsi itu bisa jadi. Nah, di sini saya jabarkan terkait timeline yudisium. Nah, yudisium adalah agenda rutin dari universitas yang dilaksanakan 1 tahun itu 4 kali, gitu ya. Nah, ini udah pasti, nggak mungkin bergeser. Yang mungkin bergeser adalah wisudanya, karena wisuda kita membutuhkan jumlah minimum mahasiswa, gitu ya. Tapi teman-teman jangan fokus ke wisudanya, fokus ke sidangnya aja. Nah, untuk yudisium paling dekat ada di bulan apa? Di bulan Mei. Nah, bagi mahasiswa yang untuk terkait sidang bisa selesai di bulan Mei atau skripsinya selesai di bulan Mei, nanti teman-teman bisa yudisium di bulan Mei juga, gitu ya. Nah, tapi yang secara realistis, gitu ya, secara realistis, teman-teman itu bisa lulus di bulan Agustus, artinya 8 semester tepat, gitu ya. Ada di bulan Agustus. Nanti wisudanya sama-sama di Oktober. Nah, kenapa di sini saya katakan bahwa teman-teman itu berpotensi ada yang nggak lulus tepat waktu. Kalau teman-teman selesai skripsinya di luar dari bulan Agustus, misalkan selesainya di September atau Oktober, nah teman-teman meskipun sidangnya di September, teman-teman nggak akan bisa wisuda di Oktober atau nggak ada kelulusan di bulan September. Jadi untuk teman-teman bisa wisuda, teman-teman tuh wajib diluluskan dulu. Diluluskannya itu yudisium. Yudisiumnya itu ada di bulan Agustus. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman berpotensi untuk nambah 1 semester kalau nggak lulus di Agustus. Artinya teman-teman nambah mata kuliah di semester 9. Ini untuk angkatan 2020. Gitu ya. Nah, itu. Dan pembayaran itu berhenti ketika yudisium, bukan ketika teman-teman sidang. Anggaplah kayak gini, teman-teman sidangnya di bulan Juli. Gitu ya. Nah, teman-teman nggak melakukan revisi nih ke dosen penguji. Teman-teman karena takut ketemu dosennya, takut revisinya dan lain sebagainya. Teman-teman baru mengurus di bulan November. Nah, teman-teman itu pembayaran akan lanjut ke bulan November. Jadi bukan ketika teman-teman sidang itu pembayarannya sudah close, enggak. Sidang itu tanda teman-teman lulus skripsi, bukan lulus perkuliahan. Jadi itu harus dibedakan ya. Karena sidang itu untuk menempuh, untuk mendapatkan nilai skripsinya, bukan untuk teman-teman lulus. Untuk teman-teman lulus, teman-teman tuh wajib menyelesaikan administrasinya. Ada yang namanya bebas perpustakaan, ada yang namanya bebas keuangan, ada yang namanya bebas akademik. Artinya teman-teman udah nggak punya tanggungan nilai, nggak punya tanggungan
peminjaman buku, dan lain sebagainya. Nah, itu tata cara yudisiumnya seperti kata Pak Wahyu, silakan dicek di pengumumannya aja. Biasanya nggak beda jauh tuh di sana. Nah, di sini ada timeline semester 8 bagi yang belum sidang nih. Tadi yang pada raise hand, saya memberikan kesempatan untuk lulus tepat waktu di mana? Di sini. Nah, sekarang hitungannya udah nggak saya tulis bab 1 sampai bab 4 ya. Tapi teman-teman wajib sidang di sini kalau mau lulus tepat waktu. Karena kalau ini teman-teman mundur di bulan Juli, nah otomatis yang bawah akan mundur semua. Gitu ya. Otomatis akan mundur semua. Jadi wajib di bulan April untuk sidangnya. Nanti kita akan ada sidang lagi di bulan April. Gitu ya. Pasti nggak Pak? Pasti nggak pasti. Tapi yang pasti bulan Mei itu ada. Kalau Mei itu pasti ada. Karena ada kelulusan. Udah pasti ada yang namanya sidang. Tapi biasakan untuk 1 bulan sebelum kelulusan itu biasanya ada sidang. Jadi dipersiapkan aja. Jadi nggak usah nanya kapan ada sidang lagi. Lihat di sini. Kalau kelulusannya Agustus berarti Juli itu dibuka sidang. Contohnya Februari ada kelulusan. Kemarin Januari ada sidang, Februari pun masih ada sidang. Gitu ya. Jadi nggak usah nanya lagi kapan ada sidang lagi. Nggak perlu. Gitu ya. Nah, ini bagi mahasiswa yang belum sidang KP. Nah, kalaupun teman-teman bisa selesai di bulan April, apa jaminan dari teman-teman 4 bulan ini bisa menyelesaikan skripsi? Sedangkan untuk KP aja yang teman-teman ambil di semester 6 itu akhir semester 7 itu teman-teman belum sidang loh. Artinya 1 tahun perkuliahan teman-teman tuh nggak selesai yang namanya KP. Makanya ini saya ragu. Chance teman-teman buat lulus di tepat waktu atau di lulus Agustus itu bisa jadi 30% gitu ya. Bisa jadi 30%. Nah, saya lanjut untuk timeline mahasiswa yang normal. Normal itu yang ngikutin prodi. Apa yang disuruh prodi dilakuin, gitu ya. Disuruh sidangnya di Agustus tahun lalu bukan Agustus tahun sekarang, gitu ya. Nah, anggaplah di sini teman-teman bulan Maret itu teman-teman baru mendapatkan dosen pembimbing. Atau boleh nih ngajuin sekarang nih, nanti Pak Wahyu akan cek lagi. Syaratnya kan teman-teman ambil KRS di semester ini, KRS skripsi ya. Teman-teman nanti akan mendapatkan dosen pembimbing skripsi. Nah, bab 1 ini molor atau tidak tergantung dari teman-teman, gitu ya. Makanya saya selalu bilang manajemen waktu untuk mahasiswa tingkat akhir itu penting. Jadi teman-teman atur aja, misalkan bab 1-nya molor nih sampai bulan April. Nah, teman-teman kejar nih atau mulai ngerjain bab 2-nya dulu. Kejar sampai bulan Mei. Yang penting bab 5-nya itu udah di Agustus. Gitu ya. Kalaupun ada teman-teman yang mau sidangnya lebih cepat gitu ya, bab 5-nya ada di sini, boleh juga gitu ya. Tapi nanti tunggu pembukaan gelombang sidangnya. Gitu. Nah, terkait syarat sidang itu apa sih? Syarat sidangnya itu teman-teman bisa cek di pengumuman ya. Telah menempuh 138 SKS. Itu pas untuk teman-teman kalau nggak ada mata kuliah yang E. Nah, makanya saya katakan bahwa ini mata kuliah pamungkas. Jadi teman-teman kalau nilai 1 nilai E udah pasti nggak memenuhi 138 SKS. Udah pasti. Gitu ya. Nah, ini sama bukti lunas administrasi dibayar, nanti ada biaya sidang sama ada biaya bimbingan. Gitu. Nah, nanti ada file soft copy, nanti diupload aja. Pastikan mata kuliah sesuai dengan yang ada di kurikulum. Saya udah pernah share kurikulum ya. Nah, berikutnya yaitu ada namanya SK Rektor Pengganti Sidang Skripsi. Nah, jadi buat teman-teman itu ada yang namanya publikasi. Jadi teman-teman ada yang namanya nggak sidang. Tapi bukan berarti gantiin skripsi, teman-teman nggak harus bikin skripsi, enggak. Skripsinya itu tetap dibuat. Nanti berarti ada nama dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2. Nah, untuk peraturan SK Rektor ini ada wacana untuk terkait Sinta. Nah, nanti teman-teman baca aja ya pengumumannya ya. Dibaca aja. Nah, akan ada wacana terkait minimal Sinta berapa Pak Wahyu? Sinta 4 ya. Nah, nanti ada wacana Sinta 4. Jadi saya harapkan teman-teman kalau mau publikasi jangan di Sinta 6 atau Sinta 5. Takutnya ketika teman-teman sudah merencanakan hal itu dan keluar SK baru, maka itu nggak akan berlaku. Jadi minimal kalau bisa di Sinta 4 gitu ya.
SK-nya belum keluar. Ya, memang belum keluar, tapi sudah diwacanakan. Jadi takutnya teman-teman sudah planning dari sekarang mau publish di bulan Juli misalkan. Tiba-tiba di bulan Mei keluar SK terkait Sinta minimal adalah Sinta 4. Nah, sayang. Karena publikasi itu bukan berarti teman-teman nggak bayar ya. Teman-teman publikasi Sinta itu pasti bayar, nggak ada yang nggak berbayar. Gitu ya. Publikasi Sinta itu berbayar. Jadi artinya kalau teman-teman nanti publikasi, itu teman-teman tidak dikenakan biaya sidang. Jadi safety 500 lah istilahnya. Tapi yang teman-teman wajib tahu, untuk publikasi itu juga nggak gratis. Bahkan ada yang sampai 700.000 atau sampai 1 juta. Makanya saya bingung kenapa lebih mahal kok malah milih publikasi. Jawabnya apa? Karena takut disidang. Nah, itu pilihan. Terserah teman-teman. Prodi tidak menyarankan untuk sidang atau untuk publikasi, enggak. Prodi juga tidak mempersulit untuk teman-teman sidang atau publikasi juga enggak, gitu ya. Jadi silakan teman-teman pilih sendiri. Nah, kemudian berikutnya kita sudah punya bot Telegram ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman akses, nanti filenya akan saya berikan. Nah, bot Telegram ini mencakup tentang apa? Terkait info-info skripsi yang tadi saya share, itu sudah ada. Kemudian nomor-nomor dosen sudah ada di bot. Kemudian terkait pedoman skripsi, kemudian terkait pengisian KRS, terkait jadwal prodi juga ada semua di sini, termasuk link grup Telegramnya. Kalau angkatan 2020 masih belum join grup Telegram, nggak tahu lagi lah. Soalnya semua informasi banyak yang tershare di sana ya. Jadi saya harapkan teman-teman wajib semua join di sana. Jadi silakan coba bot Telegram dari TI. Ini adalah layanan untuk mempercepat informasi yang pertanyaannya adalah secara umum. Seperti bagaimana cara pengajuan cuti itu udah ada. Tapi kalau terkait masalah konsultasi pribadi, misalkan maksudnya mau cuti semester 7 atau semester 8, itu silakan koordinasi ke prodi, nggak masalah. Gitu ya. Jadi nggak ada layanan yang otomatis untuk perorangan itu enggak. Kalau layanan otomatis itu biasanya pasti untuk umum. Oke, itu ya. Gambar toga sudah ada di depan mata. Saya izin share terkait kalau ada pertanyaan tahan dulu. Saya izin share terkait video wisuda di pertama. Pada kesempatan kali ini, atas nama para wisudawan wisudawati, secara tulus menyampaikan rasa bangga serta rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kami, alumni Universitas Pelita Bangsa, tapi yang paling penting, saya ingat 2017 saat itu saya di panggung ini bertemu dengan mahasiswa baru. Saya betul-betul yakin yang sudah hari ini adalah yang dulu pada saat semester 1 bertemu dengan saya. Kalau Anda nanti ditanya, apakah Anda lulusan PTN ataukah Anda lulusan PTS, jawaban secara pasti Anda jangan jawab keduanya, tetapi cukup mengatakan kami lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. Kementerian memberikan izin operasional 2 prodi sekaligus. Yang pertama adalah prodi teknik hasil pangan pertanian. Yang kedua adalah magister manajemen. Jadi bagi Anda yang sekarang S1 manajemen bisa melanjutkan S2-nya di Pelita Bangsa. Sidang senat terbuka dalam rangka wisuda Universitas Pelita Bangsa pertama Minggu 23 Februari 2020 dinyatakan dibuka.
Prosesi pelantikan. Janji prasetya sarjana. Kami, alumni Universitas Pelita Bangsa, Akan selalu menjaga. Harkat martabat sebagai sarjana. Kepada para wisudawan dan wisudawati Universitas Pelita Bangsa, saya ucapkan selamat dan sukses dan teruslah menjaga nama baik Universitas Pelita Bangsa dimanapun Anda berada. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jajaran Universitas Pelita Bangsa mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati pada wisuda pertama Universitas Pelita Bangsa. Semoga para wisudawan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Pelita Bangsa hebat! Pelita Bangsa! Iya. Ya, oke, itu ya video singkat terkait wisuda ya. Jadi supaya teman-teman tahu atau teman-teman termotivasi untuk segera lulus ya. Nah, oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan. Ayo silakan on mic bagi yang mau nanya. Yang udah resen boleh, Mas Ayub. Nggak ada kayak yang mau bertanya di sini? Komik belum diizinkan. Oke. Wait. Oke, sudah. Silakan. Halo, Pak. Oke. Satu-satu. Siapa dulu nih? Saya, Pak. Mas Ayub, boleh. Gimana Mas Ayub? Saya semester 7 ini mendapat nilai E, Pak. Mendapat nilai E. Lalu- Terus? Iya. Lalu untuk memperbaikinya itu gimana, Pak? Mata kuliah apa? Pemrograman visual, Pak. Pemrograman visual. Ya, pemrograman visual untuk semester depan atau semester genap itu kosong ya, adanya di semester ganjil. Nah, gimana caranya untuk memperbaiki nilai? Satu-satunya cara kalau Mas Ayub masih pengen lulus tepat waktu ada di semester antara. Nah, berarti Mas Ayub semester ini mengambil mata kuliah skripsi aja. Nah, nanti Mas Ayub ajukan dosen pembimbing, nggak masalah. Kita nggak ada aturan untuk dosen pembimbing, nggak boleh ada nilai hitungan, nggak ada. Ajukan. Nah, nanti bulan Juli, ketika ada semester antara, Mas Ayub silahkan daftar. Nah, kalau sudah daftar, berarti Mas Ayub itu bulan Juli belum bisa sidang skripsi. Tunggu sampai nilainya itu keluar. Harapannya setelah nilainya itu keluar, misalkan dosennya Pak Wahyu. Misalkan baru UTS, minta tolong nilai UTS-nya segera dikeluarkan dulu. Paling tidak keluar nilai D, itu masnya udah boleh sidang. Gitu ya. Jadi kita tetap tidak menciderai aturan akademik. Jadi masnya tetap mengikuti aturan terkait sidang. Nah, nanti setelah nilainya itu keluar, masnya boleh untuk melaksanakan sidang. Jadi Mas Ayub juga masih punya potensi untuk lulus tepat waktu di bulan Agustus. Harapannya seperti itu sih Mas Ayub ya. Ya, Cuma, Pak. cuma satu mata kuliah berarti. Iya, Pak. Cuma satu. Itu ya untuk Mas Iya, Ayub Pak. ya. Udah sidang KP? Udah, Pak, sidang KP. Udah. Nah, berarti masih dalam kategori mahasiswa yang potensi lulusnya 80% untuk tepat waktunya. Iya, amin, Pak. Jadi, silakan dikerjakan mulai dari awal terkait skripsi ya. Oke, lanjut berikutnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Halo Pak, Mas Aldi, boleh. Gimana Mas Aldi? Pak ini untuk mengenai KP,
untuk mengenai KP, jikalau memang semester 6 kan udah ngambil tuh untuk dosen pembimbingnya. Untuk yang belum itu masih sama nggak ya Pak untuk dosen pembimbingnya yang kemarin? Apa harus ngambil lagi Pak? Masih sama, jangan ngambil dosen lagi. Kasihan Mas Aldi, nanti misalkan Mas Aldi bimbingannya sama Pak Wahyu. Terus Mas Aldi ngajuin lagi bimbingannya Bu Edora. Sayang nanti, udah bab 3 sama Bu Edora nggak di ACC kan sayang. Gitu. Jadi dosen itu tidak akan berubah sampai teman-teman sidang. Kita tuh nggak akan ganti dosen pembimbing. Kecuali dari dosen pembimbingnya udah gerah sama mahasiswanya, udah disuruh bimbingan nggak bimbingan. Nah itu bisa jadi gitu ya, bisa jadi ada perubahan. Tapi selama masih baik-baik aja atau udah lama nggak muncul baru mau muncul lagi, silahkan coba bimbingan lagi. Banyak mahasiswa yang kayak gitu. Terakhir bimbingannya misalkan Januari tahun kemarin misalkan baru mau bimbingan lagi, masih nggak apa-apa, masih fine aja dan nggak berubah ya Mas Aldi ya. Oh iya Pak. Tidak. Satu lagi Pak untuk mengenai nilai. Kenapa Ya, sama lah nilainya? untuk jikalau memang kita nilainya memang nggak D Pak. Tapi kalau kita memperbaiki nilai C itu gimana ya Pak ya? Ya diperbolehkan kalau mata kuliahnya masih ada di bawahnya. Misalkan mau ngambil pemrograman web, nilainya C. Sekarang ada nggak pemrograman web? Ada. Nah, terkait mata kuliah yang tersedia di semester genap, nanti dicek aja di Telegram, nanti saya update. Gitu. Jadi nanti bisa kelihatan mata kuliah apa aja yang tersedia di genap, yang berpotensi untuk bisa diambil oleh mahasiswa yang mau ngulang. Nanti saya update. Biar nggak susah cari infonya. Semuanya dibuat gitu ya. Itu Mas Aldi. Udah ya? Iya. Iya Pak. Makasih ya. Sama-sama. Lanjut Mas Erik. Rasionnya turunin Mas Aldi. Gantian yang lain. Oke Pak, izin bertanya ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi saya dulu ada musibah tuh. Jadi semester 6 tuh saya cuti Pak. Sekarang saya semester 8. Jadi solusinya gimana ya Pak? Untuk Semester- yang dicutikan itu saya belum ngerti nih buat pelajaran yang saya ngulang gitu. Cutinya dari semester 6 sampai sekarang. Itu cuti terus maksudnya? Enggak. Semester 6 aja? Semester 6 aja. Semester 7 kan saya lanjut kuliah tuh. Sekarang saya bingung nih mau kelas selanjutnya gimana. Apa saya milih pelajaran di semester 6, apa ikut perulangan atau gimana tuh Pak? Oke. Nah, terkait mata kuliah semester 6 yang cuti gitu ya. Nah, ini agak susah ya, karena angkatan 2020 ini adalah masa transisi pergantian kurikulum. Jadi nggak bisa langsung ngambil mata kuliah semester 6 di bawahnya, itu nggak bisa. Nah, saran saya konsultasi dulu ke DPA atau ke Prodi. Nanti kita petakan mata kuliah yang bisa diambil di semester genap sekarang. Nah, yang tidak bisa nanti coba kita ikutkan semester antara gitu ya. Nah, tapi nanti akan ada syarat dan ketentuan lagi. Nah, untuk mahasiswa yang cuti, penanganannya itu agak repot. Jadi makanya saya nggak bisa nge-share langsung ya, karena nggak semua mahasiswa. Jadi kalau Mas Erik di semester 5 bisa jadi ada mahasiswa lain yang semester 7. Penanganannya kayak gimana? Konsultasi dulu ke Prodi. Itu ya Mas Erik ya. Ketemu dulu aja ya. Kita nggak bisa selesaikan di sini ya. Karena ini masalahnya pribadi soalnya. Nggak bisa semua orang gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Mas Erik. Mas Prasetyo lanjut. Halo Mas Alfian. Iya, boleh. Mau nanya Mas, ini tentang apa? Aduh, azan. Kedengeran nggak suaranya? Azan. Kedengeran. Untuk ini tadi yang Pak Wahyu sampaikan tuh, kalau misalkan KP nggak bisa dilanjut skripsi, tapi dari cutting sebelumnya masih bisa gitu. Yang itu satu Mas. Terus yang kedua, untuk ngambil dosen pembimbing waktunya dimulai dari kapan Mas biasanya? Oke. Terima kasih. Ada 2 ya pertanyaannya. Nah, ini info dari cutting yang mana ini pertanyaannya nih. Jadi nggak ada ya istilah perubahan judul dari KP menjadi skripsi itu nggak bisa. Memang nggak bisa. Tapi misalkan Mas Prasetyo ini membuat perancangan sistem informasi di desa misalkan, biar mau ada otomatisnya lah atau bisa ditaruh di web gitu ya. Nah, Mas Prasetyo itu bisa untuk skripsinya itu implementasinya. Jadi antara perancangan dan implementasi itu kan 2 hal yang sangat-sangat berbeda ya. Nah, yang salah adalah ketika Masnya perancangan, outputnya masih perancangan juga, itu yang nggak boleh sama Pak Wahyu.
Kan yang dikatakan Pak Wahyu kayak gitu. Nggak boleh buat sesuatu yang sama. Tapi buat bahan referensi ada. Misalkan Masnya mau bikin implementasi, referensinya apa? Perancangan yang Masnya bikin. Kan itu sebagai bahan. Gitu ya. Jadi yang dikatakan cuttingnya itu salah ya. Maksudnya bukan seperti itu yang dimaksud untuk perubahan dari KP ke skripsi. Oh ya, Jadi begitu ada istilah. maksudnya ya, Mas. Iya. Kenapa? Iya, maksudnya begitu ya, Pak, Mas. Iya, maksudnya begitu. Iya, gitu. Nah, itu. Jadi jangan salah paham ya, nanti takutnya. Kan KP saya judulnya ini ya, Mas, implementasi. Cuma kalau misalkan skripsi saya mau lanjutin dirubah gitu dari implementasi itunya tuh sistem informasinya, apakah bisa, Mas? Dilanjut. Caranya silakan bikin pada nanti. Iya. Loh mana tadi? Siapa tadi yang nanya? Mas Prasetyo ya? Iya, Pak. Udah turun resiannya. Bisa bingung. Ya, jadi terkait kalau udah implementasi, boleh nggak implementasi lagi? Boleh, tapi nggak yang sama persis juga gitu ya. Jadi kan antara implementasi sistem kan nggak bisa di tempat yang sama. Kalau Masnya udah di situ ya berarti plagiat gitu, nggak bisa. Nah, nanti terkait judul skripsi sendiri itu silahkan konsultasi atau koordinasi dengan dosen pembimbing yang nanti diberikan gitu ya. Jadi untuk ngebahas secara teknis terkait judul skripsi juga nggak bisa di sini. Makanya saya katakan karena saya bukan dosen pembimbing juga gitu loh. Dan ini urusan pribadi mahasiswa. Nanti akan ketika sudah diberikan Mas Prasetyo diberikan dosen pembimbing, nanti udah ranahnya dosen pembimbing. Prodi pun nggak bisa intervensi terkait judul atau cara bimbingan gitu ya. Itu ya Mas Prasetyo ya. Oke, Kemudian baik, tadi Mas. pertanyaan satu lagi apa? Ini Kapan untuk mulai pengambilannya? Iya, soalnya lihat di web tuh masih maintain dari bot Telegram. Oh iya, belum saya update itu. Nanti saya update. Nah, terkait pengajuan dosen pembimbing itu paling cepat dilakukan itu nanti ketika sudah pengisian KRS, berarti besok. Nah, nanti akan dikaji ulang sama Pak Wahyu. Nunggu perkuliahan berjalan kah atau seperti apa? Karena kita nggak bisa jalan sendiri nih Prodi TI ini. Harus sejalan dengan fakultas. Jadi nanti akan serentak untuk pelaksanaan skripsinya. Itu ya Mas Prasetyo ya. Jadi kalau Oke, untuk baik, Mas. mengajukan nanti silahkan setelah botnya nanti saya perbaiki. Nah nanti bisa untuk mengajukan. Asal KKP-nya sudah selesai. Mungkin Oke. nanti bisa di broadcast aja, Mas, buat ininya, Mas, infonya. Biar Kenapa? semua di broadcast infonya biar semua mahasiswa dapat gitu. Ini. Nah ini kalau sedikit-sedikit saya broadcast nanti mahasiswanya manja nanti. Iya nanti kalau sempat saya broadcast. Yang belum dapat broadcast itu ya, kampusnya diupdate ya. Nanti saya infokan di sana ya. Oke, Atau makasih, paling Mas nggak Alfian. join grup Telegram lah. Masa buka Telegram aja males kan nggak mungkin juga. Itu ya Mas Prasetyo ya. Ya, makasih Mas Alfian. Enakan ya di broadcast ya. Nggak usah buka kampus sudah dapat informasi. Oke, lanjut Mas Sidik. Pak, saya izin bertanya, apakah persyaratan skripsi itu sertifikat seminarnya minimal berapa ya, Pak? Oke. Tidak mengatakan apapun terkait sertifikat. Artinya, teman-teman mahasiswa nggak usah punya argumen terkait sertifikat untuk syarat sidang. Nah, setahu saya, sertifikat itu untuk syarat kelulusan. Nah, itu silakan tanya di bagian akademik, gitu ya. Itu udah bukan ranahnya prodi, karena itu aturan universitas, bukan aturan prodi. Itu ya Mas Sidik ya. Fokus ke skripsinya aja. Untuk sertifikat nanti, nggak masalah. Yang penting ACC dulu, sidang dulu. Iya Pak, baik Pak, makasih. Siap, sama-sama. Silakan yang lain. Silakan rasanya diturunin Mas Prasetyo, Mas Sidik, gantian yang lain. Okvanda, silakan Mbak Okvanda. Ini Mbak ya? Ya, iya Pak. Maaf izin bertanya, nanti untuk dosen pembimbing itu bisa milih atau ditentukan seperti saat KP, Pak? Nah, pertanyaan bagus juga. Dosen pembimbing itu milih atau ditentukan? Udah pasti ditentukan ya, nggak mungkin teman-teman milih gitu ya. Nah, karena kita ada pembatasan, jadi dosen tuh nggak boleh ngebimbing terlalu banyak juga ada aturan seperti itu. Nah, nanti akan kita coba plotting berdasarkan topik yang teman-teman pilih, gitu ya. Nah, misalkan teman-teman fokusnya ke jaring, nggak mungkin kita plottingnya ke dosen yang
RPL misalkan. Jadi itu ya Mbak Panda ya. Nanti ditunggu aja. Sistemnya sama seperti kerja praktek ya. Jadi kalau nulis email jangan sampai salah, jangan sampai typo. Nanti yang disalahkan prodi belum ngirim, padahal nulis emailnya itu typo. Dah, lanjut berikutnya Mas Febro. Iya Mas, saya mau nanya Mas. Kan tadi ada SK Rektor ya? Iya. Ada SK Rektor mengenai publikasi jurnal. Nah itu kira-kira akan dipublish kapan? Maksudnya untuk SK-nya itu untuk bisa diakses kapan gitu? Dan untuk publikasi jurnal itu ada kriteria khusus nggak sih? Misalkan dalam jurnal itu harus ada nama dosen pembimbing 1-2 atau hanya kita sebagai peserta saja di autornya gitu Mas? Oke. Oke Mas Febro. Nah, jadi aturan terkait publikasi itu sudah pernah di-share oleh fakultas dan itu sudah disahkan di tahun lalu. Jadi Mas Febro itu nggak usah bingung kapan disahkan atau kapan mau di-share. Nah, itu sebenarnya udah di-share. Cuma mungkin infonya Mas Febro belum dapat. Nah, nanti infonya itu saya berikan bersamaan dengan file yang saya kasih ya. Nah, nanti silakan dibaca. Aturannya seperti apa? Tadi Mas Febro nanya, apakah harus ada dosen pembimbing 1-2? Ada. Nah, itu sudah tertuang di SK gitu ya. Syaratnya apa? Dan kalau di SK dari rektor itu sintanya itu dibatasin sampai 6 karena sinta kan sampai 6 ya. Nah, cuma mau ada rencana dari fakultas akan ada sinta minimal itu sinta 4. Jadi kalau sinta 6 dan sinta 5 itu tidak diperkenankan atau tidak bisa dijadikan syarat untuk lulus. Jadi untuk lebih amannya silahkan teman-teman untuk menggunakan sinta yang 4. Itu kan standar minimal ya. Itu Mas Febro ya. Nanti saya share file ini. Kalau enggak besok, ini kan udah jam 4 ya. Besok saya masuk, itu besok pagi saya share ke mahasiswa angkatan 2020. Gitu Mas Febro. Terima kasih Mas. Oke. Udah jelas ya. Oke, Mas Reynaldi. Silakan Mas Reynaldi. Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Tadi menyangkut tadi ada yang nanya kan soal apa? Soal kelulusan itu salah satu syaratnya ada apa yang seminar itu Pak? Apa? Sertifikat. Ya, iya itu sertifikat seminar. Nah itu berarti kalau misalkan sertifikat seminarnya tidak memenuhi minimalnya itu nggak lulus Pak? Apa bagaimana Pak? Bisa jadi. Makanya saya katakan saya nggak bisa berargumen karena itu bukan ranahnya prodi gitu. Jadi silakan disiapkan aja. Silakan dicek di SK Idisium yang lama dan juga SK Wisuda barangkali ada. Itu ya Mas Renaldi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, saya baca lagi terkait yang komen di yang bertanya di kolom chat ya. Apakah jika belum sidang KP dan berniat KP di bulan April tetap bisa isi KRS sambil matkul skripsi untuk dapat dosen pembimbing? Nah, ini nggak bisa teman-teman sekali dayung 2 pulau terlampaui. Nah, untuk teman-teman sidang itu tetap harus ya, bukan dibolehkan, tapi harus mengisi mata kuliah KP dan skripsi. Kalau teman-teman masih punya harapan untuk skripsi di semester 8. Jadi diisi aja kan, skripsi kan mata kuliah wajib juga di semester 8, isi aja. Barangkali nanti dapat atau bisa sidang di Agustus ya. Bentar ya. Ya, oke. Suara saya terdengar teman-teman? Coba ada yang... Terdengar Pak. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, terkait KRS kan wajib ya. Kalau KRS KP di semester 8 itu teman-teman wajib. Nah, teman-teman silakan ambil mata kuliah KKP di semester 8. Caranya pun sama ketika saya memberikan arahan di semester 7. Kelasnya dikosongin dan lain sebagainya, itu diikutin aja. Atau nanti di bot Telegram juga udah ada. Nah, untuk dapat dosen pembimbing skripsi memang syaratnya itu mengambil mata kuliah skripsi. Tapi teman-teman baca lagi formnya nanti bahwa harus ada nilai KP-nya terlebih dahulu. Jadi teman-teman nggak bisa untuk mengajukan dosen pembimbing kalau KP-nya itu belum selesai gitu ya.
Buat apa dosen pembimbing skripsi? Orang bimbingan KP aja belum selesai, kan gitu secara kasarnya ya. Oke, gitu Mas Ilham. Ada lagi kah yang mau nanya? Mas Ali, silakan Mas Ali. Ya Pak, halo Pak, dengeran Ya, ya Pak? kedengeran. Mau nanya Pak, untuk pengisian KRS kan maksimal tanggal 25 ya Pak? Nah Betul. kalau misal ngambilnya melebihi tanggal 25 itu gimana ya Pak? Soalnya kan kadang ada yang gajian tanggal 25 apa tanggal 28 gitu Pak. Nah, takutnya nggak nyampe gitu Pak. Mas Ali nih kayaknya tertib pembayaran ya. Kayaknya nggak pernah telat KRS gitu, jadi nggak tahu infonya. Nah, kalau berdasarkan SK Wakil Rektor 1 itu sudah di-share bahwa ada yang namanya revisi KRS atau teman-teman diberikan waktu lanjutan terkait untuk pengisian KRS. Jadi nanti akan ada sampai tanggal 3 Maret. Jadi Mas Ali kalau gajian tanggal 28 masih bisa untuk isi KRS. Nah, kalau lebih dari itu biasanya nanti akan ada yang namanya denda keterlambatan pengisian KRS gitu. Jadi sayang kalau bayar denda, mending uangnya buat ongkos bimbingan gitu ya. Lumayan. Itu Mas Ali ya. Oh ya Pak, sama Jelas ini ya? Pak, kalau Apalagi? misal kan belum ngambil KRS, terus bisa ngajuin dosen pembimbing atau tidak Pak? Enggak. Oh nggak bisa ya Pak? Enggak. Oke Pak. Dasarnya apa saya memberikan dosen pembimbing? Masnya aja nggak ngisi KRS, kan harus mendasar ya. Kalau masnya mau seperti halnya kalau masnya mau sidang skripsi, harus ada dasarnya yaitu KRS. Begitupun saya mau ngasih dosen pembimbing. Itu ya Mas Ali ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Mas Wildan, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Nilai saya pada semester 5 itu ada yang E Pak untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, niatnya itu mau ngulang di semester 7. Nah, setelah saya mau isi KRS, itu mata kuliah kecerdasan buatan pada semester 5 itu nggak ada Pak. Tapi adanya di semester 7 kelas AI ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak? Sama gak ya Pak? Kecerdasan buatan. Baik. Kita cek. Kapan mau ngulangnya? Semester Niatnya kemarin. cuman saya takutnya mau ngambil tapi beda gitu Pak. Soalnya yang E itu adanya di semester 5 yang kecerdasan buat. Nah, tapi pas mau isi KRS itu di semester 5 nggak ada mata kuliah kecerdasan buatan Pak, tapi adanya di semester 7. Nah, niatnya nanti mau semester antara itu kira-kira ada gak ya Pak mata kuliah itu? Proyek program ini ya. Iya, jadi mata kuliah kecerdasan memang adanya di semester kemarin kecerdasan buatan 2 ya, harusnya diambil. Tapi karena ini udah lewat dan semester genapnya nggak ada ya, berarti jalan satu-satunya ikut semester antara ya, Mas Iya. Wildan ya. Iya Pak, berarti semester antara ada nanti ya Pak? Semester antara ada. Jadi kasusnya sama seperti Mas siapa tadi, sama lah istilahnya Iya, ya. baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, kerjain skripsinya masih bisa lulus tepat waktu. Siap Pak. Yo, turunin. Oke, Miftahu Rizkia, silakan Mbak. Iya Mas, saya mau nanya untuk pengambilan KRS skripsi ini. Kan ada 2 mata kuliah di semester 7 dan juga untuk yang KP itu kan saya belum keluar nilainya. Nah itu nggak apa-apa kah untuk ngambil KRS skripsinya ini? Untuk Atau mengambil harus nunggu? KP. Untuk yang satu lagi yang Mbaknya bilang semester 7 tadi nggak wajib. Tapi untuk KP-nya itu wajib. Karena syarat untuk pengambilan dosen skripsinya itu harus ada nilai KP-nya. Sidangnya kapan? Saya sidang Januari kemarin, Udah tanggal 14 Januari. Udah ke akademik belum? Menanyakan nilai KKP-nya. Belum, baru kemarin kan saya ngecek untuk yang tanda tangan QR itu. Nah itu udah lengkap semua. Udah lengkap Berarti harus semua. ke akademik ya? Iya, udah Iya. lengkap semua. Itu ya. Nanti coba tanyakan ke akademik terkait nilai.
Oke, baik Oke. Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama. Sama-sama. Lanjut, ada lagi kah? Rasanya turunin, Miftahu. Oke, kalau belum ada saya baca chat dulu ya. Ingin bertanya, jika ambil RPL terus judul skripsinya tentang rancangan berbasis IoT, bisa nggak? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. IoT juga bagus. Yang penting berguna. Nanti silakan konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah ini Mas Febro, tadi udah saya jawab ya. Yanti, Assalamualaikum. Misalkan kita mau ngajuin dosen pembimbing, tapi kita belum tahu mau judulnya apa. Apakah masih bisa tetap ambil dosen pembimbing? Masih bisa. Yang penting topiknya itu jelas. Tapi tulis aja judul rancangan mbaknya tuh apa. Nanti kalau sudah diberikan dosen pembimbing silahkan konsultasi. Jadi judul untuk pengajuan dosen pembimbing itu nggak harus sama untuk mbaknya sidang gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau belum ada gambaran silahkan ajukan dosen pembimbing dengan judul yang saat ini atau mau mbaknya ambil gitu ya. Gitu Mbak Yanti. Mbak Febro, makasih sama-sama. Pak izin bertanya terkait tempat skripsi, apakah seperti KP harus di PT, CV atau bagaimana? Nah, kalau skripsi ini sebenarnya sama ya. Mau di PT, mau di CV itu boleh. Tapi kalau skripsi ini biasanya lebih luas gitu ya. Nah, biasanya rata-rata sekarang itu topik yang sedang hangat dan masih banyak gitu ya adalah terkait data mining atau kecerdasan buatan. Nah, itu adalah yang paling banyak. Jadi silahkan dikonsultasikan dengan pembimbing masing-masing. Gitu ya Mas Kurnia ya. Kemudian Pak izin bertanya perihal nilai KP yang belum keluar. Apakah bisa? Nah ini udah saya jawab ya. Nggak bisa. Kalau udah sidang silahkan minta untuk nilainya. Gitu ya. Maaf Kak izin bertanya untuk nilai KP belum keluar di kampus. Namun sudah dinilai. Nah ini sama Mbak Dian. Coba tanya ke akademik. Izin bertanya Pak. Berarti kalau yang belum sidang KP nggak bisa ikut KRS skripsi. Berarti semester 8 ngambil KRS KP. Nah ini yang salah gitu ya. KRS skripsi itu wajib tetap diambil di semester 8. Wajib diambil karena itu mata kuliah wajib kan di kurikulum. Adapun mata kuliah tambahannya yaitu KP, jangan dibalik malah wajib ngambil KP, skripsinya nggak diambil. Diambil aja. Wajib diambil ya. Skripsi di semester 8 itu wajib diambil. Oke, ada lagi pertanyaan yang dari kolom chat sudah habis. Joaski, silahkan. Ini Mbak nih kayaknya ya. Mana nih Joaski nih? Halo Mas Alfian, maaf ya. Iya, silakan. Kedengaran nggak Mas? Kedengeran. Kalau saya semester 6 udah ngambil skripsi, ya, menabung gitu loh istilahnya di KRS. Itu semester 8 saya ambil skripsi lagi atau enggak? Kenapa menabung mata kuliah skripsi? Nah, terkait sekarang semester berapa Mbak Joaski? 8 sekarang. Semester 8 udah ya? selesai. Nah, kalau mau sidang skripsi di semester 8 syaratnya ya wajib ambil KRS. Jadi nanti nggak lucu nanti Mbak Joaski. Semester 8 nggak ngambil KRS skripsi tapi tiba-tiba mau sidang. Kan lucu. Sama halnya kayak Mbak Joaski nggak ngambil KRS tapi tiba-tiba pengen ikut UTS UAS. Kan nggak ada dasarnya. Nah, jadi KRS skripsi itu wajib diambil ketika mau sidang gitu. Itu ya Mbak Joaski ya. Harus diambil, nggak boleh nggak. Wajib hukumnya. Berarti aku ngisi KRS sidang skripsi lagi ya? Iya, wajib. Jangan dilewatin ya. Oke. Sayang nanti kalau revisi. Thank you. Sama-sama. Oke, ada lagi? Pak, ini di transkrip nilai kerja prakteknya ada. Tapi saya lihat dosen kerja praktek, saya belum melakukan penilaian. Kalau begitu gimana? Reynaldi. Nah, gini ya teman-teman ya. Dosen di kelas itu mengarahkan teman-teman untuk melakukan bimbingan atau istilahnya memberikan pengarahan ya. Bukan untuk memberikan nilai. Jadi, nilai dari kerja praktek dan skripsi itu bukan diambil dari nilai dosen, tapi dari nilai sidang. Jadi pantaslah nanti kalau teman-teman cek dosen KP itu belum memberikan nilai,
Masalah nggak? Nggak masalah. Jadi biar di kampusnya itu teman-teman cek aja di transkrip nilai. Itu berarti udah betul ya kalau udah di transkrip nilai. Jadi dosen pengampu mata kuliah di kelas itu tidak berhak atau tidak wajib memberikan nilai gitu. Karena nggak ada tes UAS juga kan. Apanya mau dinilai dari teman-teman? Mungkin teman-teman diberikan kesempatan lebih untuk melakukan konsultasi. Misalkan, saya susah banget nih ketemu sama Bu Edora. Gimana Pak solusinya? Nah, silahkan ke Prodi misalkan. Seperti itu. Izin bertanya, misalkan saya di semester ini ada nilai C. Salah satu mata pelajaran, yakni mata pelajaran pengujian dan penyusunan kualitas software. Dikarenakan saya lupa mengumpulkan tugas, dikarenakan kerja masuk malam dan deadline tugas hanya beberapa jam saja. Saya sudah chat dosennya agar untuk mengulang. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, aturan ini sudah menjadi aturan antara mahasiswa dengan dosennya. Istilahnya teman-teman sudah ada yang namanya kontrak perkuliahan. Nah, jika saya atau dari Prodi sudah memberikan wewenang terkait mata kuliah pengujian dan penjaminan, misalkan saya berikan ke Pak Wahyu, saya sebagai Prodi itu tidak boleh mengintervensi terkait nilai, gitu ya. Nah, terus solusinya gimana? Jangan cuma di chat, coba didatengin. Masih bisa atau enggak? Mumpung masih anget-angetnya, gitu loh. Mumpung masih ada kesempatan. Biasanya mahasiswa ada yang alasannya tuh, saya sudah mengumpulkan UAS, tapi enggak dinilai. Itu kapan mata kuliahnya? Semester 1, sekarang udah semester 8. Yo kelamaan. Dosen pun enggak mungkin menerima alasan seperti itu. Itu ya Mas Ferdi ya. Jadi nilai C pun nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau memang merasa bisa mendapatkan nilai lebih dari itu, silakan konsultasi ke dosennya. Kita terbuka untuk terkait komplain terkait nilai ya, karena itu hak mahasiswa juga. Tapi harus tahu aturan juga ya. Mas, ada mata kuliah di semester 7 yang belum dinilai sama dosen, gimana ya? Hubungi dosennya. Nggak mungkin. Ini Prodi sudah mengingatkan. Jadi dibantu oleh mahasiswa ya untuk mengingatkan terkait dosen memberikan nilai. Assalamualaikum Pak Alfian, izin bertanya Pak, saya sudah mengikuti sidang maksudnya ya, sidang KP di bulan Agustus tahun lalu, namun sampai sekarang belum dinilai Pak, bagaimana solusinya? Lah kok diem aja? Kenapa Mas Rizky? Ya nggak pengen tahu hasil sidangnya apa? Silakan datang ke kampus ya, temui akademik. Kalau memang akademik nilainya, data nilainya nggak ada, silakan nanti temui saya. Yang penting ke kampus dulu aja, jangan pasif gitu ya. Kalau untuk KRS semester 8 ini cuma satu matkul atau lebih? Cuma satu mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang pernah saya share gitu ya. Silahkan teman-teman dicek aja. Dan pastikan ya kurikulumnya sesuai. Jangan ada mata kuliah yang tertinggal. Maaf Kak, akademik sampai pukul berapa? Setahu saya akademik itu antara jam 7 atau jam 8. Jam 7 deh biar teman-teman gak buru-buru. Jam 7 malam ya kalau bisa ya. Ada lagi yang lain? Oke, saya ingatkan kembali ya kepada teman-teman ya. Ini adalah semester-semester yang krusial bagi teman-teman. Jadi kalau masih ada yang main-main dengan KP-nya, ini saya berbicara dengan serius dengan data yang ada bahwa banyak mahasiswa angkatan 19 yang saat ini belum lulus pun terkendala masalah kerja praktek gitu ya. Nah, silakan diurus, dan bagi yang kerja prakteknya sudah selesai, nggak menjamin teman-teman tuh bisa sidang di bulan Agustus juga. Jadi silahkan diperjuangkan, apalagi semester 8 itu cuma satu mata kuliah, cuma skripsi aja. Berarti yang awalnya teman-teman kuliahnya 3 hari, misalkan 3 hari itu ada di Jumat, Sabtu, Minggu. Nah teman-teman ini berarti 1 hari aja nih. Nah saya nggak tahu nanti teman-teman kebagiannya di hari apa. Tapi yang jelas manfaatkan waktu yang harusnya teman-teman kuliah itu untuk menyelesaikan kuliah teman-teman. Saran dari saya itu. Ada lagi yang lain? Mas Saiful. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Iya Mas Saiful.
Kalau semester antara itu maksimal berapa SKS ya, Pak? Maksimal di 9 SKS. Itu aturan yang sudah ada dan belum ada perubahan ya. Dan saya belum tahu juga. Kalau lebih dari itu gimana? Ini nggak bisa. Harus ada aturan. Makanya kita petakan. Jadi buat mahasiswa yang mau ngulang 9 SKS-nya itu kita pastikan untuk mata kuliah yang sudah nggak ada atau nggak bisa diulang. Gitu. Hanya mata kuliah yang masih bisa diulang atau mata kuliah masih yang tersedia itu wajib ngulang ke bawah dengan adik tingkat. Kalau Itu misal yang- lebih dari itu berarti nanti ngulang di semester berikutnya dong, Pak? Ngulang semester berikutnya. Karena itu ya masalah cuti, makanya saya bilang cuti itu rumit. Kalau bisa ya jangan cuti, apalagi untuk mahasiswa yang di masa transisi kurikulum. Gitu. Oke, Mas Iful ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, nggak ada lagi. Satu lagi deh. Belum saya close. Udah 1 jam kita. Udah nggak ada? Oke, baik kalau nggak ada. Nah, kita akan ketemu lagi dan udah pasti akan ketemu lagi di ruang sidang ya teman-teman ya. Jadi pastikan persiapkan dengan sebaik mungkin untuk sidang terakhirnya, sidang skripsi. Dan yang jelas harapan kami dari program studi Teknik Informatika itu bisa mengantarkan teman-teman sampai lulus tepat waktu di semester 8. Gitu ya. Nah, sebelum saya tutup, mungkin barangkali ada yang akan disampaikan dari Bu Edora ataupun dari Pak Wahyu, dipersilakan. Cukup. Oke, cukup lagi katanya ya. Ya oke. Mungkin dari saya itu ya teman-teman ya. Semoga bisa selesai secepatnya dan bimbingannya dipermudah. Oke. Saya tutup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Yo, yo. Pak.